Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-137, 138 dan 139 dari surah Ali Imran, yaitu yang menerangkan tentang sunnatullah ke atas orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang mendustakan kebenaran. Nah, sunnatullah, nanti kita akan terangkan makna sunnatullah, yaitu ketetapan Allah yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari masa dahulu hingga sekarang, hingga hari kiamat, yang tidak akan mungkin berubah dan berganti. Bahwasanya apabila ada manusia yang mendustakan kebenaran, kemudian memusuhi pula kebenaran dan pengikut kebenaran, maka Allah akan berlakukan ke atas mereka kebinasaan. Allah akan membinasakan mereka, cepat ataupun lambat, tetapi pasti Allah akan membinasakan mereka, karena itulah dia aturan tetap Allah, sunnatullah. Boleh dilihat ke masa lalu. Banyak kaum pada masa lalu yang mendustakan kebenaran, yang memusuhi kebenaran, mereka dibinasakan. Umpamanya kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun dan tentara-tentaranya, mereka dibinasakan. Nah, begitu pula lah pada masa sekarang, apabila ada yang mendustakan kebenaran dan memusuhi kebenaran, maka mereka pun akan mengalami nasib yang serupa. Apa sebab? Sebab itulah dia aturan tetap Allah. Itu adalah sunnatullah yang akan diberlakukan sepanjang masa, dan yang memberlakukannya adalah Allah yang maha perkasa. Maka tidak ada sesiapa yang mampu untuk melepaskan diri dari ketetapan Allah tersebut. Nah, berarti ayat-ayat yang akan kita bahas ini adalah ayat-ayat yang masih lagi melanjutkan tentang ayat-ayat yang sebelumnya. Yang mana ayat-ayat sebelum ini telah diterangkan tentang perang Uhud. Kemudian diikuti pula pemberitahuan tentang perang Badar. Kalau disebut perang Uhud, perang Badar, bermakna ada pertentangan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, yaitu Rasulullah dengan para sahabat yang beriman kepada Allah, kemudian kafir Quraisy
yaitu yang memusuhi dan memerangi orang-orang beriman. Nah, pada masa ayat ini turun, mereka belum lagi dibinasakan. Tetapi ayat ini turun memberitahukan bahwasanya mereka yang mendustakan kebenaran, yang memerangi orang-orang beriman yang mengikuti kebenaran, kesudahan mereka adalah kebinasaan seperti kaum-kaum terdahulu. Nah, jadi ayat ini masih lagi lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu sebagai mengokohkan orang-orang beriman. Nah, wahai orang-orang beriman, tetap pelihara iman, jangan sampai goyang, jangan sampai ragu-ragu. Janji Allah pasti bahwasanya yang menentang kebenaran itu pasti akan dikalahkan, pasti akan dibinasakan. Dan memang pada akhirnya kafir Quraisy tak ada lagi. Apabila Rasulullah kembali ke kota Mekah, membuka kota Mekah, maka yang kafir memeluk Islam. Kemudian apabila ada yang tidak memeluk Islam, maka dikeluarkan dari kota Mekah. Sehingga sampai hari ini kota Mekah hanya dihuni oleh orang-orang beriman saja. Orang-orang kafir sudah habis, dibinasakan di kota Mekah. Jadi kesudahan dari orang-orang yang mendustakan kebenaran, orang-orang yang kafir tidak mau mengikuti kebenaran adalah kebinasaan. Itulah sunnatullah. Nah, sekarang sunnatullah ini perlu kita ketahui pula, supaya kita ini tetap memelihara keimanan kita, khususnya apabila kita ini diperangi, dimusuhi oleh orang-orang kafir. Jangan risau, jangan merasa lemah, jangan merasa sedih, karena pada akhirnya kemenangan itu akan berpihak kepada orang-orang beriman. Mungkin sekarang belum, tetapi nanti pasti. Apa sebab? Sebab ia adalah sunnatullah. Sunnatullah maknanya aturan tetap Allah. Jadi ayat ini merupakan pemberitahuan dari Allah supaya orang-orang beriman tetap menjaga keimanan mereka. Jangan sampai ragu-ragu kemudian meninggalkan jihad fi sabilillah, kemudian menjadi takut, menjadi pengecut, kemudian tidak mau berhadapan dengan orang-orang kafir yang memusuhi mereka. Nah, jadi ayat ini masih lagi ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Tetapi kita lihat ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang riba, kemudian juga menerangkan tentang supaya beramal soleh. Maka ayat-ayat sebelum ini, yang sebelumnya adalah tentang perang, tiba-tiba saja muncul tentang pengharaman riba, kemudian juga seruan untuk beramal soleh, kemudian juga apabila melakukan kesalahan segeralah bertaubat. Ini tujuannya adalah supaya orang-orang beriman tetap mengikuti perintah Allah dan jangan sampai larangan-larangan Allah dilakukan, karena bisa mencemarkan keimanan. Apabila tercemar keimanan atau ternodai keimanan, tidak akan mungkin dapat menang melawan musuh. Karena kemenangan melawan musuh sebenarnya bukan karena jumlah kita yang ramai, bukan karena peralatan kita yang canggih, bukan. Kemenangan melawan musuh sebenarnya adalah apakah kita ini mampu menjaga iman atau tidak. Mampu menjaga iman sehingga sabar, sehingga bertakwa. Nah, itulah yang menghantarkan kepada kebenaran, kemenangan. Itulah yang menghantarkan kepada kemenangan. Jadi jangan fahami kemenangan dengan jumlah yang banyak, jumlah yang sedikit. Kalau beriman, bantuan nanti akan turun. Bantuan itu pula bantuan yang istimewa, yaitu berupa penurunan malaikat. Ini sudah diterangkan dalam ayat sebelum ini. Jadi ayat ini masih lagi ada kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin.
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah berfirman, qad khalat min qablikum, telah berlalu sebelum kamu, sunanun. Sunanun jamak dari sunnah. Sunnah maknanya ketetapan. Sunan ketetapan Allah. Fasiru, maka berjalanlah, fil ardi, di muka bumi. Fanzuru, lalu perhatikanlah, kaifa, bagaimana, kana akibatu, kesudahan atau akibat, al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan kebenaran. Hadza, ini Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran ini, bayanun, sebagai penerangan, linnas, bagi manusia, wahudan, dan sebagai petunjuk, wa mau'izatun, dan sebagai pelajaran, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tahinu, dan janganlah kamu merasa lemah, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati atau berduka cita, wa antumul a'launa, dan kamu adalah yang tinggi, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang beriman. Kita lihat dari awal ayat, telah berlalu orang-orang sebelum kamu, yaitu telah diberlakukan ke atas mereka sunnah-sunnah Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Maka berjalanlah di muka bumi, perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Bagaimana kesudahan mereka? Binasa. Nah, jadi ayat ini menerangkan tentang kebinasaan kaum-kaum terdahulu, dan peninggalan-peninggalan mereka masih bisa kita perhatikan hari ini. Pergi ke Mesir, akan kita lihat peninggalan mereka. Pergi ke Yordania, akan kita lihat peninggalan mereka. Bahkan pergi ke Yaman, juga masih ada peninggalan-peninggalan kaum-kaum yang telah dibinasakan pada masa dahulu. Hadza, ayat-ayat Al-Quran ini adalah penerangan bagi manusia dan sebagai petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah ingin menjelaskan bahwasanya sunnatullah yang diberitahukan kepada kita adalah sebagai penerangan, sehingga kita mengetahui hakikat perjalanan hidup seperti apa sebenarnya. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah kamu berduka cita, dan kamu adalah orang-orang yang tinggi jika kamu adalah orang-orang beriman. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan jihad. Berjihadlah di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Apabila dahulu berjihad dengan berperang, berperanglah di jalan Allah. Kalau tidak lagi masa berperang, maka berjihadlah, karena jihad itu banyak sekali jalan yang bisa digunakan, ditempuh. Umpamanya menuntut ilmu, jihad. Kemudian menyampaikan dakwah kepada manusia sehingga manusia mengetahui kebenaran, adalah jihad. Kemudian menguatkan ekonomi sehingga umat Islam itu menjadi bermarwah, bermartabat, adalah jihad, dan seterusnya. Dan jangan merasa lemah, dan janganlah merasa sedih, karena orang yang merasa lemah bermakna tidak percaya kepada Allah yang Maha Perkasa. Orang yang merasa sedih bermakna tidak percaya kepada Allah yang Maha Bijaksana. Orang beriman tidak akan mungkin sedikit pun lemah ataupun sedih, sebab mereka meyakini Allah yang Maha Perkasa, meyakini Allah yang Maha Bijaksana. Apabila Allah Maha Perkasa, pasti sampai masanya mereka akan menang.
apabila Allah Maha bijaksana, pasti di sebalik apa yang Allah tetapkan itu ada hikmahnya, ada pengajaran di dalamnya. Maka ketika Allah menutup in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang beriman, maka apabila kamu memang betul-betul beriman, tidak ada alasan bagimu untuk merasa lemah dan berduka cita. Inilah ringkasan dari ketiga ayat yang akan kita pelajari ini. Mudah-mudahan ayat ini akan bisa menjadi petunjuk dan bimbingan bagi hidup kita sekarang ini, sehingga tetap memelihara iman meskipun musuh mencoba untuk menggugat keimanan kita pada hari ini melalui opini, membangunkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, atau mungkin melalui ekonomi sehingga menjajah umat Islam dengan kebendaan. Kemudian juga mungkin melalui perang terbuka seperti yang terjadi di Palestina, yang hari ini siapa yang mendengar berita Israel itu melancarkan serangan ke Gaza, sehingga ramai dari kalangan umat Islam terbunuh pada hari ini. Itu baru hari ini saja, dan ini akan berterusan, dan inilah perang terbuka. Nah, umat Islam pula di Palestina jumlahnya sedikit. Umat Islam di tempat lain nampak seperti tak peduli dengan mereka. Kemudian peralatan perang mereka seadanya. Kemudian kuasa-kuasa besar dunia memihak kepada musuh, kepada Israel. Tetapi umat Islam di Palestina ketika mereka mendapatkan petunjuk dari Al-Quran seperti ayat-ayat yang kita bahas dalam kesempatan ini, maka mereka tidak sedikit pun merasa lemah dan tidak sedikit pun merasa sedih atau berduka cita. Pada akhirnya kemenangan akan berpihak kepada orang-orang beriman. Mungkin dalam fikiran kita sekarang, bagaimana bisa menang kalau keadaan seperti ini? Tetapi kita tidak memahami dengan akal fikiran, kita memahami dengan keimanan. Sebab apa? Sebab Allah telah memberitahukan melalui ayat ini, sunnatullah, kaedah tetap Allah. Pada masa dahulu, sekuat apapun manusia, ketika mendustakan kebenaran, kemudian memusuhi kebenaran dan pengikut kebenaran, mereka dibinasakan. Umpamanya Allah menyebut tentang kaum Ad. Apa kata kaum Ad? Fa amma Ad, adapun kaum Ad, fastakbaru fil ardi bighairil haq. Mereka ini menyombongkan diri di muka bumi. Wa qalu, dan mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang paling kuat lagi dari kami di sini? Wah, itu perkataan kaum Ad itu pada masa dahulu. Tapi Allah binasakan, mudah sekali Allah membinasakan. Apalagi negara superpower pada hari ini, tak ada apa-apanya. Apabila Allah membinasakan, mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa. Maka yang dinanti dari orang-orang beriman, mana keimanan orang-orang beriman itu kepada Allah yang Maha Perkasa. Jangan merasa lemah, jangan merasa hina. Jangan sekali-kali angkat bendera putih, tanda menyerah kepada musuh. Oh, jadi ayat ini menyeru orang-orang beriman supaya gagah dan berani. Jadi ayat ini dia sangat relevan untuk dibahaskan di sepanjang zaman. Meskipun kita di sini mungkin tidak terlibat perang secara fisik, tetapi ayat ini bisa memberikan gambaran. Andaikan satu ketika berlaku di sini perang dengan musuh yang menentang kebenaran, ayat ini terasa sekali oleh kita. Maka jangan dikatakan ayat ini agak jauh dari hidup kita ini. Oh tidak, dekat, sangat dekat sekali. Bahkan kita bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh umat Islam di Palestina sana. Maka senjata yang paling utama bagi umat Islam di Palestina ini diberitahukan kepada kita, bukan senapang, bukan pistol, bukan peralatan perang,
Senjata yang paling utama bagi mereka sekarang dalam berperang adalah Al-Quran. Maka bagi mereka, setiap rumah itu mesti hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran 30 juz. Karena itulah senjata yang sebenarnya. Dan musuh pun tahu selagi Al-Quran ada di tangan umat Islam, selama itu mereka tidak akan mungkin dapat mengalahkan umat Islam. Maka mereka sekarang berusaha bagaimana memalingkan umat Islam dari Al-Quran. Maka dibuatlah hiburan-hiburan, dibuatlah olahraga yang menyibukkan dan menghabiskan waktu, dan dibuatlah perkara-perkara dunia lainnya sehingga umat Islam meninggalkan Al-Quran. Dan kita lihat pada hari ini memang ramai dari kalangan umat Islam meninggalkan Al-Quran. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Qad khalat min qablikum sunan. Telah berlalu sebelum kamu sunatullah yang telah diberlakukan. Sunatullah yang telah diberlakukan. Sunnah, kata sunnah itu sunan, jamak dari sunnah. Secara bahasa maknanya adalah at-tariqah al-mustaqimah, jalan yang lurus, atau al-mathalul muttaba', yaitu contoh yang diikuti. Itu makna sunnatullah, sunnah. Jadi ada contoh yang diikuti. Apa contoh yang diikuti? Yang diikuti umpamanya pada masa dahulu adalah siapa yang sombong dengan kuasanya. Fir'aun, bagaimana kesudahannya? Kesudahannya dibinasakan, binasa, mati, dibenamkan di dalam laut. Sebelum Fir'aun siapa? Ada lagi yang berkuasa sebelum Fir'aun, sombong juga, dibinasakan juga, yaitu Namruz. Namruz, raja yang berkuasa pada masa Nabi Ibrahim. Kalau Fir'aun, raja yang berkuasa pada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim sebelum Nabi Musa. Nah, yang diberlakukan ke atas Fir'aun itu adalah seperti yang diberlakukan dahulu ke atas Namruz. Jadi Fir'aun itu mengikuti jejak Namruz. Apabila Namruz dibinasakan karena kesombongannya, maka Fir'aun pun dibinasakan karena kesombongannya. Apabila ada pula pada hari ini orang-orang yang mengikuti jejak Fir'aun, menyombongkan diri dengan kuasa yang ada padanya, maka ia pun akan dibinasakan. Itulah dia contoh yang diikuti. Itu maknanya sunan. Sunan maknanya contoh yang diikuti. Yang diikuti Fir'aun, karena Fir'aun dibinasakan maka dia pun binasa. Jadi kalau mencontoh, jangan contoh yang buruk, karena yang buruk pula akan diberlakukan ke atas diri kita. Kalau mencontoh, contoh yang baik, maka nanti yang baik pula yang akan diberlakukan ke atas diri kita. Jadi makna sunnah itu adalah contoh yang diikuti atau jalan yang diikuti. Maka ikuti jalan orang-orang yang baik, maka akan ditetapkan pula yang baik ke atas kita. Pamannya contoh Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagimu pada diri Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik. Ikuti Rasul, maka akan didapatkan pula lah mudah-mudahan seperti yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna sunnah. Telah berlalu sebelum kamu sunnatullah. Nah, sunnatullah yang dimasukkan di dalam ayat ini, nanti di penghujung ayat Allah menyebutkan orang-orang yang berdusta, yang mendustakan kebenaran. Maknanya sunnatullah yang disebutkan di sini adalah sunnatullah tentang orang-orang yang mendustakan kebenaran berakhir dengan kebinasaan. Maka sekarang apabila kamu berhadapan dengan orang-orang yang mendustakan kebenaran, jangan risau. Sebentar lagi mereka pun akan dibinasakan. Tetapi jangan hanya sekedar meyakini saja, tapi mesti juga berusaha di sebalik keyakinan, di samping keyakinan. Kalau memang pada akhirnya dibinasakan, sudahlah, tak perlulah kita berperang lagi, berjihad lagi.
Tak perlulah kita menghadapi mereka lagi. Bukan begitu maknanya. Yang pertama, dari sisi keyakinan, mereka akan dibinasakan. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan kita berusaha. Berusaha yaitu hadapi mereka. Apapun yang akan terjadi, jangan peduli. Tanggung. Jangan merasa lemah, jangan merasa bersedih hati. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnatullah. Tentang sunnatullah ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan dalam surah Al-Fath ayat 23, atau Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 62, yaitu sunnatullah fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah yang telah berlalu pada orang-orang terdahulu, dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti. Maknanya akan seperti itu. Dan kita sudah susun satu buku namanya Sunnatullah, mengenal Allah melalui sunnatullah. Kita susun 30 sunnatullah melalui ayat-ayat Al-Quran. Bahwasanya memang dari dahulu hingga sekarang sampai kapan, yang mengikuti petunjuk akan bahagia, yang meninggalkan petunjuk akan sengsara, yang menganiaya akan dianiaya, yang mengasihi akan disayangi, yang mengejar dunia saja tidak akan pernah merasa puas, yang mengejar dunia dan akhirat akan merasa puas, dan seterusnya. Ini telah kita terangkan. Nah, sunnatullah ini maknanya melihat ke belakang apa yang telah berlalu adalah untuk hari depan kita. Maka melalui ayat ini para ulama menyebutkan kita ini mesti belajar ilmu sejarah. Apa sebab? Sebab di dalam sejarah tersebut kita akan mendapatkan nilai-nilai. Yang nilai-nilai dalam sejarah itu dia pasti berulang. Maka ada yang mengatakan sejarah pasti berulang. Nah, yang dimasukkan sejarah pasti berulang itu adalah nilai sejarah tersebut. Orangnya mungkin berganti, tempatnya mungkin berlainan, tetapi nilainya adalah tetap. Silakan lihat pada masa dahulu, yang menyombongkan diri dihinakan, yang menyombongkan diri sekarang pun akan dihinakan. Nah, jangan sampai menyombongkan diri. Lihat sejarah, bercerminlah kepada orang yang telah lalu, supaya kita menjadi terpelihara dalam menjalani hidup ke hadapan. Jadi ayat ini menerangkan tentang pentingnya belajar sejarah. Fasiru fil ard, maka berjalanlah di muka bumi. Maka berjalanlah di muka bumi. Kalau disebut berjalan di muka bumi, bermakna ini kaitannya adalah dengan perjalanan. Ada kalanya sejarah masa lalu itu kita baca melalui buku. Ada kalanya sejarah masa lalu itu kita ketahui melalui cerita, kita dapatkan dengan pendengaran telinga. Tetapi dalam ayat ini Allah menyebutkan tak cukup baca buku atau dengar dari mulut-mulut orang yang menceritakan masa lalu. Tak cukup. Kalau mau lebih hebat lagi, ingin mengetahui tentang sejarah-sejarah masa lalu, pergi ke peninggalan-peninggalan orang-orang masa lalu itu. Dalam Al-Quran diceritakan tentang Fir'aun. Itu cerita saja kan, dan kita bisa baca. Kita pun sudah meyakininya. Tetapi apabila kita pergi ke Mesir, masuk ke museum dan kita lihat Fir'aun terbaring, itu suasana menjadi lebih lain lagi, menjadi lebih yakin, karena kita melihat sendiri. Karena perhatian mata ini dia lebih banyak memberikan kesan, lebih kuat memberikan pengaruh berbanding hanya mendengar dengan telinga melalui cerita-cerita ataupun melalui pembacaan mata kita. Tapi melalui penyaksian langsung peninggalan masa lalu, itu memberikan pengaruh yang sangat mendalam. Nampak Fir'aun depan, bayangkanlah, udah berapa lama Fir'aun itu, tapi Allah jaga
Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini wahai Fir'aun, aku selamatkan tubuhmu ini dari hancur di dalam laut atau dari dimakan binatang laut. Tujuannya diselamatkan adalah litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi pengajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Ini dia kamu yang menyombongkan diri, maka nasib yang menyombongkan diri adalah seperti kamu wahai Fir'aun. Begitulah kira-kira perkataan Allah kepada Fir'aun. Tujuannya kamu ini jadi pengajaran. Sekarang kita pergi pula ke Mesir, tengok Fir'aun nampak kaku. Allah, kesian. Dulu sombong betul. Setiap lahir anak laki-laki diperintahkan untuk dibunuh. Tetapi Allah tak ada lagi kuasa padanya. Terbaring saja dalam peti kaca itu. Tak ada kekuatan. Maka setiap orang yang datang melihat Fir'aun, mereka bukan mengasihi Fir'aun itu, tidak, tapi mengatakan, oh ini dia yang angkuh dan sombong dulu. Semua ketika sampai situ, oh ini dia yang kejam dulu. Akhirnya dia dikeji di sepanjang masa. Dan begitulah nasib orang yang menyombongkan diri, akan dikeji, dihina sepanjang masa. Maka jangan tinggalkan yang buruk setelah kematian, tinggalkan yang baik-baik sehingga dikenang dan dipuji sepanjang masa. Telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, maka berjalanlah di muka bumi. Silakan pergi ke Mesir, ke Yordania, ke Yaman, banyak sekali peninggalan-peninggalan masa lalu. Fanzuru, maka lihatlah. Lihatlah di sini maknanya perhatikan. Jangan lihat dengan mata saja, tapi perhatikan juga. Tengok piramid. Oh, makna mereka ini hebat-hebat dahulu ini. Sebesar ini piramid bisa mereka bangun. Tetapi di mana mereka sekarang? Mana kuasa mereka sekarang? Tak ada keturunan mereka, tak ada pengikut mereka. Habis, musnah dengan kebinasaan. Allah, bermakna mereka ini tidak ada kekuatan apa-apa. Nah, dengan demikian kita telah mendapatkan manfaat dari berjalan di muka bumi. Kaifa kana akibatul mukadzibin? Bagaimana kesudahan dari orang-orang yang mendustakan kebenaran? Ini pertanyaan ini bukan untuk dijawab, karena sudah selalu kita sebutkan, apabila ada pertanyaan dalam Al-Quran, tujuannya bukan untuk dijawab, tapi tujuannya adalah untuk menerangkan. Kalau di sini menerangkan tentang kekaguman kita atau keheranan kita. Bagaimana mereka itu sampai mendustakan kebenaran? Kalau pada akhirnya mereka itu dimusnahkan, sepatutnya ini tidak berlaku ke atas mereka. Heranlah kalau berlaku juga. Kita merasa heran. Mengapa mereka dahulu menyombongkan diri, mendustakan kebenaran? Orang yang mendustakan kebenaran adalah orang yang menyombongkan diri. Sepatutnya kebenaran itu yang diikuti, karena kebenaran itu datang dari Allah yang menciptakan kita. Tetapi kita ini pula mau mengikuti kehendak hawa nafsu kita sendiri, kemudian melupakan kehendak pencipta kita. Inilah menyombongkan diri. Orang yang tidak menyombongkan diri, merendahkan diri, saya ini diciptakan oleh Allah. Apabila Allah yang menciptakan saya, kemudian Allah menurunkan petunjuknya, maka saya mesti mengikutinya, karena saya ini adalah yang diciptakan. Ini orang yang merendahkan diri di hadapan penciptanya. Tapi orang yang mendustakan kebenaran adalah orang yang menyombongkan diri di hadapan penciptanya. Kalau menyombongkan diri, maka sunatullah yang diberlakukan ke atasnya adalah kebinasaan. Hadza bayanun linnas. Ini adalah penerangan bagi manusia. Siapa manusia yang dimaksudkan? Karena kajian inilah kajian tafsir, mesti diterangkan siapa manusia yang dimaksudkan. Hadza bayanun linnas.
Ini adalah penerangan bagi manusia. Nih diberitahukan sunnatullah ini kepada manusia adalah sebagai penerangan supaya menjadi terang perkara ini. Makna penerangan itu menjadi terang. Karena tanpa penerangan mungkin kita tak melihat sesuatu itu dengan benar, dengan tepat, dengan baik. Mengapa kita dapat melihat dengan baik sekarang ini? Karena ada penerangan. Ada penerangan, nampaklah sesuatu itu dengan baik. Nah, dengan penerangan Al-Quran, maka nampaklah hakikat perjalanan hidup manusia itu seperti apa sebenarnya. Lebih khusus lagi, dengan penerangan Al-Quran, nampaklah hakikat pertentangan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Nampaklah permusuhan antara orang-orang yang mengikuti kebenaran dengan orang-orang yang memusuhi kebenaran. Dengan penerangan dari Allah, nampaklah bahwasanya kemenangan adalah bagi orang-orang beriman dan kebinasaan bagi adalah orang-orang kafir. Ini penerangan dari Allah. Tak nampak juga lagi hakikat ini? Kalau tak nampak juga lagi, melampau lah itu, melampaui batas. Ini dia ayat Al-Quran. Hadza bayanun linnas. Ini dia penerangan bagi manusia. Manusia yang dimasukkan adalah orang-orang yang ada pada masa Rasulullah dahulu ketika ayat ini diturunkan, dan tidak terbatas kepada mereka, orang-orang yang datang setelah mereka, sehinggalah kita hari ini, sehinggalah siapa saja manusia setelah ini sampai kiamat. Ini dia penerangan dari Allah. Jangan sampai tidak lagi melihat perkara ini dengan tepat. Lihat, pada hari ini mungkinlah karena penerangan ini kurang sehingga nampak kabur hakikat perjalanan hidup manusia ini. Akhirnya musuh tidak dilihat sebagai musuh, bahkan sebaliknya kawan pula yang dimusuhi. Bercerai-berai, tidak ada misi untuk menyampaikan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, berkorban demi kebenaran. Tak nampak. Dakwah ini lambat dan perlahan, kalaupun ada. Bahkan yang lebih parah lagi, menentang orang-orang yang berdakwah, membenci orang-orang yang berdakwah. Bukannya sebagai penyokong, penolong, tidak, malah sebagai penghambat, penghalang orang-orang yang berdakwah. Sekarang ini tak zamannya lagi berdakwah ini. Zaman sekarang ini zaman menumpuk harta sekarang ini. Bagaimana buat rumah besar-besar, simpan harta banyak-banyak, cari pengikut ramai-ramai, kemudian kuasa tinggi-tinggi. Inilah zaman sekarang. Ini yang mereka kejar, dan ini yang menyibukkan mereka. Pemilihan umum 2-3 tahun lagi, sekarang sudah sibuk. Habis uang, habis masa, habis tenaga untuk kuasa. Dakwah mana? Bermakna belum terang juga lagi nampaknya hakikat perjalanan hidup manusia ini. Mari kita berdakwah. Lah, tak usahlah, biar ustaz aja lah berdakwah. Padahal kita sudah sebut sebelum ini, tugas dakwah bukan hanya kepada sebahagian orang, tetapi kepada semua orang, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kepakaran masing-masing, sesuai dengan kelebihan yang ada pada masing-masing. Petani dengan petaninya berdakwah, pedagang dengan pedagangnya berdakwah, polisi dengan polisinya berdakwah, wartawan dengan wartawannya berdakwah, guru dengan guru, semua mesti berdakwah. Setiap apapun yang kita lakukan mesti kita sisipkan di dalamnya nilai dakwah, karena umat Islam itu adalah umat dakwah, umat yang menjalankan tugas dakwah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, menyeru orang lain melakukan yang ma'ruf, melarang orang lain dari melakukan yang mungkar, dan kamu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah.
Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini dia hakikat kehidupan yang sebenarnya, tapi ini pun tak nampak jelas. Apa sebab? Penerangan tak cukup. Ada menteri penerangan, tapi lain yang diterang tentang keduniaan. Padahal sebenarnya adalah penerangan tentang hakikat kebenaran, karena inilah yang menentukan nilai manusia sebagai manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Hidup kita ini bukan hanya di dunia. Di dunia ini adalah sementara dan menjadi penentu untuk hidup kita di akhirat. Tempat kita berusaha. Ketika kita berusaha benar, dapatlah balasan yang baik nanti ketika di hari pembalasan. Tapi ketika gagal berusaha karena usaha yang buruk yang dibuat di dunia ini, maka sengsara dan menderitalah di hari pembalasan. Hadza bayanun linnas. Ini dia penerangan bagi manusia sampai ke akhir zaman. Wa hudan, dan sebagai petunjuk. Wa mau'izah, dan sebagai pelajaran. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ulama tafsir menyebutkan petunjuk dan pelajaran disebutkan setelah penerangan, bayan. Berarti petunjuk dan pelajaran, hudan dan mau'izah ini adalah atful khas alal am. Apa maknanya ini? Penerangan itu sifatnya umum. Nah, penerangan itu berupa apa? Penerangan itu berupa petunjuk, penerangan itu berupa pelajaran. Apa makna petunjuk? Petunjuk maknanya adalah yang membimbing kita untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu redha Allah dan syurga. Karena petunjuk adalah yang menyampaikan ke tujuan. Nah, penerangan itu adalah berupa petunjuk yang membawa kita kepada kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian satu lagi adalah penerangan itu adalah berupa pelajaran. Yang dimasukkan pelajaran di sini, mau'izah ini adalah yang mencegah kita dari perkara yang buruk. Itu makna mau'izah. Kalau kita memberi petunjuk kepada anak, maka kita kata, nak, ini kawan yang baik, ini kawan yang baik, ini kawan yang baik. Karena mak tahu ini anaknya baik, dari keluarga yang baik-baik, ini selalu pergi ke masjid, mak pergi ke rumahnya, tak ada dia bergaduh dengan adiknya, dia rajin belajar, ulang kaji. Inilah kawanmu yang baik. Ini namanya hudan, petunjuk. Kemudian, nah, yang si ini bukan kawan kamu ini. Jangan, ini jauh dari dia ini. Apa sebab? Sebab ni akhlaknya tercelah. Ini orang tuanya dia lawan, di rumah dia tak mau belajar. Kemudian sekolah dia selalu bolos. Nah, ini bukan kawan kamu. Nah, ini namanya mau'izah. Pelajaran bagi anak. Jangan sampai seperti itu. Jadi hudan membawa kepada yang baik. Kemudian mau'izah adalah mencegah dari yang tidak baik. Nah, kedua-dua ini berguna bagi lil muttaqin, berguna bagi orang-orang yang bertakwa. Mengapa disebut berguna bagi orang-orang yang takwa? Mengapa tidak berguna bagi manusia? Tadi sudah disebutkan penerangan bagi manusia. Mengapa tidak disebut berguna bagi manusia? Karena tidak semua manusia melihat petunjuk dan pelajaran itu berguna bagi mereka. Andaikan semua manusia melihat petunjuk dan pelajaran itu berguna bagi mereka, penuh masjid ini nih. Penuh. Tapi karena tidak semua manusia yang melihat petunjuk dan pelajaran itu berguna, hanya yang hadir ini saja yang melihat berguna. Mengapa kita datang ke sini? Sebab kita melihat, ini berguna bagi saya ini.
Selama ini saya mendengar Al-Quran petunjuk, tapi saya pun tak tahu apa kandungan Quran. Apa maknanya Quran sebagai petunjuk kalau saya tak tahu? Saya pandai baca, tapi kalau saya tak tahu, tak jadilah dia petunjuk bagi saya. Sementara saya mesti tahu betul mana yang baik, baik dengan makna sebenarnya, mana yang buruk, buruk dengan makna sebenarnya. Saya mesti tahu melalui petunjuk Al-Quran ini. Maka saya datanglah. Inilah yang berguna bagi saya. Maka orang seperti ini berguna baginya petunjuk. Tapi kita lihat, tahu dia di masjid itu ada petunjuk disampaikan, ada pelajaran disampaikan, ada hudan disampaikan, ada mau'izah disampaikan. Dalam ayat ini hudan, mau'izah, tetapi belum lagi melihat sebagai yang berguna. Tapi kalau ada di hotel, Anda ingin jadi jutawan, meskipun bayar, pergi. Apa sebab? Sebab dia melihat, ini yang berguna bagi saya ini. Jadi untuk kehidupan dunianya dia nampak berguna, tapi kalau untuk kehidupan akhiratnya dia tidak melihat sebagai yang berguna. Nanti menyesal kemudian tidak ada gunanya. Jadi mengapa Allah gunakan kata lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa? Karena orang-orang bertakwalah yang melihat petunjuk dan pelajaran itu berguna bagi mereka. Karena disebut orang yang bertakwa adalah orang yang memelihara diri, orang yang berkeinginan untuk memelihara dirinya, maka dia merasa sekali, ini petunjuk inilah yang membuat saya terpelihara, pelajaran inilah yang membuat saya terpelihara. Maka Allah gunakanlah di sini lil muttaqin sebagai memberikan penjelasan. Maka untuk kita pula pada hari ini, mudah-mudahan kita ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, sehingga petunjuk dan pelajaran itu berguna bagi kita. Kalau tidaklah termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, petunjuk dan pelajaran masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mantul dia. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, mungkin masih menyeberang di kepala itu. Ini tidak menyeberang, tidak masuk sedikit pun. Telinganya menjadi pekak, matanya menjadi buta, mulutnya menjadi bisu, hatinya menjadi tertutup. Summum bukmum umyum. Allahu Akbar. Hebat sekali ayat Al-Quran ini. Setelah sampai ke tahap ini adalah penerangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya, dan ia adalah sebagai petunjuk, sebagai pelajaran bagi orang yang bertakwa. Maka wahai orang-orang beriman, apabila kamu telah membuktikan keimananmu dan kamu telah menjadi orang-orang yang bertakwa sekarang, maka apabila keadaanmu sebagai orang-orang bertakwa, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa sedih atau berduka cita. Kamu ini adalah orang-orang yang tinggi, kamu inilah yang akan mendapatkan kemenangan, karena kebersamaanmu dengan Allah itu menghantarkanmu kepada kemenangan. Bukan jumlahmu, bukan keadaanmu, tetapi keimananmu kepada Allah itu yang membawamu kepada kemenangan. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang beriman. Dengan penutup yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki jangan sampai kita tertipu dan terpedaya oleh musuh karena kehebatan mereka, jumlah mereka, atau kekuatan mereka, atau kekayaan mereka, atau kekuasaan mereka, sehingga kita pula mengabaikan kebenaran, mempertaruhkan keimanan. Jangan sampai. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang mungkin pertama karena kebodohan, atau yang kedua karena kelalaian. Mungkin dunia ini menyilaukan matanya sehingga ia tidak lagi dapat berfikiran waras dan tepat. Semestinya apabila memang betul-betul sebagai orang yang beriman,
maka ia adalah orang-orang yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemenangan kepadanya. Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah dengan memelihara iman dan membuktikan iman dan memperjuangkan kebenaran dengan iman, in tansurullah, jawabannya yansurkum, Allah akan menolong kamu. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu, sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa yauma yaqumul ashhad, dan hari nanti di akhirat ketika semua ini datang kepada Allah untuk memberikan persaksian. Sudah begitu jelas janji Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang beriman tidak akan mungkin tertipu dan terpedaya oleh musuh mereka, dan sunnatullah akan diberlakukan ke atas musuh tersebut apabila mereka mendustakan kebenaran, bahkan sampai kepada membenci dan memusuhi kebenaran, mereka akan dibinasakan. Sunnatullah allati qad khalat min qablikum walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itulah dia sunnatullah yang telah berlalu sebelum kamu, dan kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.